Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Rezeki Boru Harahap, nomor induk mahasiswa 86053332. Saya akan melakukan praktikum IPA Sekolah Dasar Modul 1 mengenai pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam, adanya 2 gelas, air mineral secukupnya, alat tulis dan lembar kerja beserta tisu. Cara kerjanya yang pertama yaitu disediakan 2 gelas, lalu tisu secukupnya yang sudah dibasahi dengan air secukupnya, lalu kita ambil kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam. Kita akan seperti ini. Simpanlah kacang hijau di tempat terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air tampak berkurang atau kertas tisu mengering, tambahkan air secukupnya. Hari pertama, ukuran biji kacang membesar. Hari kedua, ada beberapa kacang yang sudah terlihat tumbuh kecambah. Hari ketiga, kecambah mulai terlihat banyak yang tumbuh. Hari keempat, kecambah semakin panjang menjadi akar dan kulit kacang hijau mulai terkelupas. Hari kelima, akar semakin panjang dan kulit semakin kering berwarna hijau tua dan terkelupas. Hari keenam, akar semakin panjang dan mengarah ke bawah, terlihat biji kacang berwarna putih dan mulai tumbuh ke atas. Hari ke-7, batang semakin panjang ke atas. Hari ke-8, pertumbuhan sudah mencapai 8 cm. Hari ke-9, tumbuhan sudah mencapai 8,8 cm. Hari ke-10, tumbuhan sudah mencapai 10 cm. Hari ke-11, tumbuhan sudah mencapai 11 cm. Hari ke-12, tumbuhan sudah mencapai 13 cm. Hari ke-13, batang semakin panjang dan tumbuh ke atas. Hari ke-14, tumbuhan sudah mencapai 15 cm, yang mana batang semakin panjang tegak ke atas. Kesimpulan, proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh. Setiap hari kita melihat perkembangan kacang hijau, dari bertambahnya tinggi, panjang daun, dan panjang akar yang akan mengalami pertumbuhan yang pesat di setiap harinya, baik itu dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan dari luar adalah cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, dan nutrisi air. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum IPA Sekolah Dasar, pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Tujuan dari praktikum ini yaitu: pertama, mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Kedua, mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisang secukupnya, botol aqua, pisang yang sudah dihaluskan, sendok, tisu, dan alat-alat tulis lainnya. Langkah pertama yaitu lalat yang sudah ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua dan ditutup dengan plastik transparan. Hari pertama lalat dimasukkan ke dalam aqua, lalu kita akan memperhatikan proses yang akan terjadi. Hari kedua yaitu mulai bertelur atau bentuk telur seperti bercak warna putih, seperti pada aqua ini terlihat sudah ada bercak putih yang menempel pada aqua.
pupa. Gambar ini terlihat bahwa sebagian telur menetas menjadi larva atau berwarna putih dan mirip belatung tapi sangat kecil. Gambar ini terlihat bahwa larva menjadi pupa semua tetapi tidak bergerak. Pada gambar ini terlihat bahwa lalat muda sudah mulai aktif terbang. Pada video ini terlihat bahwa lalat muda terbang dengan aktif dan semakin bertambahnya hari akan menjadi lalat dewasa. Kesimpulan, lalat mengalami metamorfosis sempurna yang terjadi dari telur, larva, pupa, lalat muda, lalat tua atau imago. Metamorfosis adalah proses pengubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah penetasan atau kelahiran. Praktikum selanjutnya yaitu berkembangbiakan tumbuhan, yaitu struktur bunga kembang sepatu. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu bunga kembang sepatu dan gunting. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Selanjutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang lebih cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga. Kelopak bunga ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Selanjutnya benang sari atau alat kelamin jantan. Fungsi dari benang sari adalah untuk penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Puti atau alat kelamin betina. Fungsi dari puti adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian puti terdiri atas tangkai puti dan kepala puti. Selanjutnya yaitu bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih.